suatu bangsa yang tidak memiliki kebenaran sejarah adalah suatu bangsa yang tidak memiliki kekuatannya. Kami meminta kepada seluruh rakyat bangsa Papua, PPNPB OPM di seluruh pertahanan di atas tanah Papua, kami akan melakukan perayaan HUT Proklamasi 1 Juli 71, 1 Juli 2026. Sampai hingga detik ini, PPNPB masih ada di garda depan perjuangan bangsa Papua. Organisasi Papua Merdeka menghimbau dengan penuh rasa hormat untuk kita mempertahankan sejarah kita sebagai fondasi kekuatan bangsa Papua dari masa perjuangan dan setelah merdeka untuk menata masa depan kita. Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Manuskrip Papua. Hari ini saya melihat sesuatu yang sederhana, tetapi membuat saya berpikir dalam. Saya melihat air menembus tembok. Bukan tembok biasa, tetapi tembok yang sudah dicor dengan semen dan terlihat kuat. Namun perlahan, air tetap menemukan celah kecil untuk keluar. Dari kejadian itu saya belajar bahwa sesuatu yang memiliki aliran dan keyakinan tidak selalu bisa dihentikan hanya dengan penghalang. Air tidak melawan dengan suara keras. Ia hanya terus bergerak, terus mencari jalan, sampai akhirnya menemukan ruang untuk hadir. Mungkin perjuangan orang Papua juga seperti air. Ada perjalanan panjang, ada hambatan, ada dinding yang terasa begitu kuat. Namun harapan, identitas, dan suara manusia selalu punya cara untuk mencari jalan keluarnya. Karena sejarah sering membuktikan, sesuatu yang terus bergerak tidak mudah untuk benar-benar dipadamkan. Satu tetes air mungkin terlihat kecil, tetapi jutaan tetes mampu mengubah sesuatu yang dianggap tidak mungkin. Salam merdeka kepada seluruh rakyat bangsa Papua yang kami hormati, yang kami banggakan dan kami muliakan. The Voice of OPM atau Suara Papua Merdeka, edisi 19 Juni 2026 bersama kami hamba rakyat Papua. Kami akan membawa satu topik singkat, yaitu eksistensi Proklamasi 1 Juli 1971 dan 1 Juli 2026. 55 tahun yang lalu ada sebuah perwujudan proklamasi yang dimana memenuhi syarat hukum internasional yang disebut dengan Unilateral Declaration of Independence, yang dimana Unilateral Declaration of Independence itu memberikan dua perwujudan eksistensi. Yang pertama adalah eksistensi secara internal dengan penuh kesadaran rakyat bangsa Papua, tua-tua kami telah mewujudkan dan mengklaim bahwa Manifesto 1 Desember 1961 yang dimana pemerintah kolonial Belanda mengizinkan orang Papua untuk bagaimana bisa bernegara berdasarkan resolusi 1514 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan itu kita rakyat Papua, para tua-tua kita, yaitu Bapak Joe, kemudian Sogonau, Runaweri, dan juga Pak Tanggapma, dan beberapa tua-tua kita yang ada yang mengakomodir dirinya berdasarkan aspirasi rakyat Papua telah menyusun sebuah manifesto bangsa Papua. Manifesto bangsa Papua itu ada dalam atribut dan juga semua syarat-syarat berbangsa dan bernegara, tidak terlepas daripada sebuah perwujudan yang disebut dengan Montevideo Declaration 1933. Itu dalam Montevideo Declaration itu berbicara bahwa suatu negara mau merdeka itu harus ada rakyat, harus ada wilayah, kemudian harus ada pemerintahan, dan harus ada pengakuan internasional. Berdasarkan perwujudan itu, setelah ada manifesto itu, kemudian kita semua mengetahui catatan sejarah kita bahwa tekanan internasional, intervensi internasional dalam konspirasi internasional, konspirasi ekonomi, dan juga invasi militer menjelang Kora pada 1 Mei 1963, kemudian operasi-operasi intelijen, operasi-operasi militer untuk bagaimana mencoba mewujudkan ambisi kolonial Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Mereka mencoba melakukan operasi militer besar-besar untuk membubarkan manifesto itu. Namun kita harus menyadari bahwa ada sebuah gerakan yang sungguh luar biasa, perwujudan aspirasi rakyat Papua oleh pemimpin-pemimpin dari 7 wilayah adat di atas tanah Papua. Misalnya Kalak Mabin, kemudian Paulus Kalakdana,
yang dimana ikuti Kali Sipik menuju ke markas Victoria, kemudian Mandin Yikwa, Obarek Yikwa, Matias, Wenda, Agami Yikwa, Steven Yilden Pagawak yang bisa dari Kodap Balim dan dipimpin oleh Saul Jobamai menuju ke markas Victoria, kemudian dari wilayah Kodap 3, Kelly Kwalik, Bonia Naya, Judas Silas Kogoya, Daniel Kogoya, Judas Lopere, kemudian dari wilayah pesisir pantai ada Ferry Awom, Permenas Awom, kemudian beberapa Lodwig Mandacan, Sroyer, kemudian beberapa orang tua, Setjafet, Rumkorem, ada banyak pejuang-pejuang. Itu menuju ke markas Victoria yang disebut Liberated Territory, yaitu Liberated Territory, kebebasan teritorial secara de facto dan de jure. Dan markas Victoria setelah disahkan, diberikan secara resmi oleh dua suku Menam dan Menangki 12 Februari 1969. Setelah itu ada sebuah kesepakatan bersama untuk bagaimana bisa menyelamatkan manifesto dan embrio pada 1 Desember 61 sehingga diwujudkan sebuah proklamasi berdasarkan hukum internasional yang disebut Declaration of Unilateral Declaration of Independence. Itu adalah sebuah perwujudan yang luar biasa. Satu kali dalam catatan sejarah tidak akan pernah bangsa ini melakukan proklamasi kedua atau ketiga kali. Jadi hukum kita, landasan kita, fundamental pendirian bangsa ini sangat kuat berdasarkan hukum internasional dan juga hukum Tuhan, termasuk hukum yang dimiliki oleh orang Papua, hukum adat dan juga hukum revolusi. 1 Juli 71 itu diwujudkan, yang dimana diproklamirkan oleh Brigadir Jenderal Setjafet Rumkorem. Pada saat itu posisinya sebagai presiden pemerintahan Republik Profesional Government of Republic of West Papua. Kemudian Jacob Hendrik Prai itu sebagai ketua senat dari kabinet pertama Profesional Government Republic of West Papua. Dan perwujudan itu dilakukan berdasarkan hukum internasional yang sama seperti misalnya kita lihat contoh ketika Indonesia dia mau merdeka, itu Soekarno dan Muhammad Hatta mereka juga melakukan proklamasi sepihak, tidak pernah diakui oleh Belanda, 17 Agustus 1945. Jadi setelah nanti ada pada beberapa tahun kemudian pada 1949 baru Belanda mengakui kemerdekaan. Saya ada membaca, pernah ada satu kalau tidak salah Menteri Luar Negeri atau Menteri Dalam Negeri Belanda yang pernah mengakui Unilateral Declaration of Independence pada 17 Agustus 45 itu setelah 2023. Jadi semua negara di dunia punya hak untuk memproklamirkan dirinya berdasarkan aspirasi yang disebut dengan Unilateral Declaration of Independence atau proklamasi deklarasi sepihak untuk suatu entitas merdeka dan berdaulat. Itu tidak terlepas daripada Montevideo Declaration 1933 yang dimana 4 syarat untuk merdeka dan berdaulat bagi suatu bangsa itu rakyat, wilayah, kemudian pemerintahan dan pengakuan. Jadi itu semua merupakan eksistensi. Terbukti secara internal bahwa sampai detik ini organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat tidak mampu dikalahkan, dimatikan oleh kekuatan kolonial Indonesia dan juga kapitalis internasional. Walaupun organisasi-organisasi lain itu mengambil bagian dalam perjuangan bangsa Papua, berpartisipasi, dia kadang bertumbuh seperti jamur di musim hujan kemudian bisa mati. Tetapi eksistensi OPM dan juga TPNPB yang lahir setelah proklamasi 1 Juli 71 yang lahir berdasarkan konstitusi resmi, yaitu Konstitusi 1 Juli 71. TPNPB lahir pada 26 Maret 1973. Itu merupakan perwujudan di mana rakyat Papua bisa mengusir militer secara militer, bisa mengusir Indonesia secara diplomasi, secara politik, dan juga secara kekuatan rakyat atau votes moral. Dan itu terbukti sampai hingga detik ini, TPNPB masih ada di garda depan perjuangan bangsa Papua untuk memproteksi, mewujudkan aspirasi rakyat Papua untuk merdeka dan berdaulat. Itu adalah hal yang sangat penting, harus dicatat. Oleh sebab itu, menjelang 55 tahun, mulai dari hari ini, 12 hari ke depan, kami meminta kepada seluruh rakyat bangsa Papua, TPNPB OPM di seluruh pertahanan di atas tanah Papua, kami akan melakukan perayaan HUT proklamasi 1 Juli 71, 1 Juli 2026.
kepada semua mahasiswa yang ada di luar Papua, yang ada di luar negeri, yang ada di manapun, di negara mana di seluruh dunia, dan juga kepada semua organisasi-organisasi perjuangan bangsa Papua di seluruh di atas tanah Papua, organisasi Papua Merdeka menghimbau dengan penuh rasa hormat untuk kita mempertahankan sejarah kita sebagai fondasi kekuatan bangsa Papua dari masa perjuangan dan setelah merdeka untuk menata masa depan kita. Selalu kami katakan bahwa suatu bangsa yang tidak memiliki kebenaran sejarah adalah suatu bangsa yang tidak memiliki kekuatannya. Bangsa ini, bangsa Papua, dia memiliki identitas politik yang resmi, sudah diproklamirkan kepada dunia. Proklamasi itu kita mengklaim bahwa 1 Desember 61 Manifesto Bangsa Papua adalah sah yang diwujudkan oleh bangsa Papua. Dalam proklamasi itu, setelah diproklamirkan dalam Konstitusi 1 Juli 71 mempertetapkan dan menguatkan dan mensahkan semua hasil daripada Dewan Niguni, atribut bangsa negara Papua Barat, dan semua hal itu dikuatkan, disahkan untuk dipertahankan dan diproteksi dan diwujudkan dalam suatu negara yang bebas dan merdeka suatu ketika. Oleh sebab itu, kami meminta dengan penuh rasa hormat kepada semua pejuang-pejuang rakyat Papua, kepada rakyat Papua, kepada semua organisasi Papua Merdeka sebagai organisasi induk bangsa Papua, mengakui semua organisasi-organisasi yang lahir setelah Papua Merdeka yang turut berpartisipasi bersama organisasi Papua Merdeka untuk merebut kembali kedaulatan. Oleh sebab itu, kepada pemerintah kolonial Indonesia harus mengakui perjuangan rakyat bangsa Papua, sama seperti kolonial Belanda mengakui kemerdekaan dan deklarasi atau proklamasi yang disampaikan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Jadi the unilateral Proclamation of Independence atau dalam bahasa Inggris dikatakan the UDA itu merupakan hukum internasional yang sah, merupakan perwujudan dari suatu entitas, suatu bangsa untuk merdeka, itu adalah sah. Dan rakyat bangsa Papua telah memenuhi beberapa syarat internasional. Yang pertama syarat PBB, yang dimana rakyat bangsa Papua berpartisipasi, yang difasilitasi oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mewujudkan resolusi 1514, dan dimana itu telah dilahirkan suatu manifesto rakyat bangsa Papua. Setelah manifesto itu dia dilahirkan, rakyat bangsa Papua, tua-tua kita sungguh luar biasa. Mereka mewujudkan itu dengan UD atau the Unilateral Declaration of Independence, itu berdasarkan hukum internasional. Jadi rakyat bangsa Papua sudah punya kekuatan fondasi fundamental yang sungguh luar biasa, yang sangat absolut, yang tidak bisa diganggu gugat oleh segala macam. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini kami menghimbau kepada beberapa organisasi-organisasi yang mencoba mendorong bendera-bendera baru, yang mendorong ideologi-ideologi baru untuk mengacaukan perjuangan bangsa Papua, disimpan. Mari kita wujudkan kemerdekaan bangsa Papua yang sudah diproklamirkan oleh Brigadir Jenderal Setiavet Romkoren sebagai presiden, dan juga Jacob Hendrik Price sebagai senat mandatori rakyat bangsa Papua ini. Dan itu, proklamasi itu sudah diakui oleh pemerintah Senegal pada 1979, dan 1985 kantor resmi didirikan di Senegal, dan Afrika dan Karibian semua telah mengakomodir dukungan, mengakui bahwa bangsa Papua sudah diproklamirkan. Dan diplomasi Bentangama dan seluruh teman-teman di internasional seperti Bentangama, Dr. Jono Tondoame, dan juga kepada semua yang lain-lain yang pernah saat itu ada di Senegal, di Vanuatu, di Solomon Island, dan saat ini kita sedang membangun suatu hubungan yang sungguh luar biasa bersama saudara-saudara kita di Bougainville. Saudara-saudara kita di Bougainville juga telah mewujudkan kemerdekaan mereka pada tanggal 1 September 1975, dan 1 September 2027 mereka tetap akan merebut kembali kemerdekaan berdasarkan Unilateral Declaration of Independence. Dan itu adalah sejarah kita. Sejarah kita harus kita mempertahankan. Kita belum pernah memproklamirkan Indonesia merdeka. Leluhur kita, moyang-moyang kita, mereka hanya pernah memproklamirkan proklamasi 1 Juli 71. Proklamasi 1 Juli 71 adalah proklamasi yang dicantumkan
representatif seluruh pemimpin-pemimpin politik rakyat bangsa Papua. Oleh sebab itu harus dihormati, harus dihargai, harus diambil sebagai proklamasi bangsa Papua mulai hari ini setelah merdeka dan menentukan masa depan rakyat bangsa Papua. Itu merupakan eksistensi internasional, eksistensi internal rakyat bangsa Papua dalam perwujudan proklamasi 1 Juli 71, perwujudan proklamasi 1 Juli 2026, 55 tahun yang akan dirayakan di markas besar OPM TPNPB Victoria dan di markas-markas pertahanan TPNPB OPM di seluruh tanah Papua. Tuhan memberkati kita, tetap menjaga semangat dan selamat menyongsong tahun tanggal 1 Juli 2026 sebagai 55 tahun proklamasi perjuangan bangsa Papua. Eksistensi itu masih tetap terwujud. TPNPB masih tetap menjalankan mandatori rakyat bangsa Papua untuk mengusir kolonial dari atas tanah Papua dan mengklaim bahwa 1 Desember 61 adalah manifesto dan menolak PPRA 69 tidak sah dan menolak New York Agreement 15 Agustus 62 tidak sah dan menolak kontrak karya Freeport pada 7 April 67 itu tidak sah. Rakyat bangsa Papua punya hak untuk merdeka berdasarkan keinginan luhur bangsanya, rakyatnya, dan berdasarkan hukum internasional. Tuhan memberkati kita. Terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Yang ku